Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini, Muhammad Ilham Jaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru, yakni model Azure. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya model pembelajaran itu merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran itu dilakukan. Jadi bagaimana seorang guru mempersiapkan proses pembelajaran, kemudian bagaimana guru nantinya melaksanakan pembelajaran, kemudian sampai kepada tahap pasca pembelajaran atau dalam tahap evaluasi. Jadi singkatnya, konsep model pembelajaran itu adalah suatu pola atau perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman di dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian salah satu model pembelajaran yang kerap digunakan oleh guru dan yang mudah digunakan oleh guru adalah model pembelajaran Azure. Model ini merupakan model yang praktis dan mudah untuk diimplementasikan, mudah untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran Azure ini terdiri dari 6 huruf. Jadi 6 huruf, ada huruf A, S, U, R, dan I. Ini merupakan singkatan dari langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru baik sebelum pembelajaran berlangsung hingga kepada pasca pembelajaran nantinya. Baik, mari kita lihat satu persatu apa maksud dari keenam langkah yang terhimpun dalam kalimat atau kata Azure itu. Jadi yang pertama adalah huruf A-nya atau analyze learner characteristic, atau bagaimana seorang guru itu mengidentifikasi karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi mengapa harus diidentifikasi karakteristik peserta didik? Ini akan memudahkan guru nantinya untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya. Jadi untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang perlu untuk diidentifikasi itu yang pertama adalah karakteristik umumnya. Bagaimana karakteristik peserta didik itu secara umum? Misalnya saja berapa usianya, kemudian faktor budayanya, bagaimana sosial keagamaannya, kemudian jenis kelamin, gaya belajarnya bagaimana, dan sebagainya. Jadi meliputi hal-hal yang umum dari peserta didik. Dengan mengetahui karakteristik umum peserta didik, maka pendidik dapat memilih dan memilah metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yang perlu diidentifikasi oleh seorang pendidik yakni kemampuan awal. Jadi bagaimana kemampuan awal peserta didiknya? Apakah ia telah mengetahui materi pembelajaran sebelumnya? Apakah dia telah mendapatkan pelajaran sebelumnya sebelum memasuki kepada proses pembelajaran yang akan kita lakukan atau belum? Nah, ketika belum, maka tentunya kita harus banyak melakukan persepsi di dalam proses pembelajaran agar peserta didik ini lebih berminat untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yang perlu diidentifikasi oleh seorang pendidik adalah gaya belajar. Bagaimana gaya belajarnya peserta didik? Apakah ia termasuk bisa belajar dan aktif belajar ketika mendapatkan informasi dari visual atau audionya bersifat auditori atau kinestetik. Nah, ini perlu diidentifikasi oleh pendidik terlebih dahulu dan akan memudahkan serta mengarahkan pendidik untuk menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diidentifikasi adalah bagaimana motivasinya peserta didik. Apakah ia memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan proses pembelajaran atau justru memiliki motivasi yang rendah. Nah, tentu saja ketika peserta didik memiliki motivasi yang rendah, maka tugas seorang pendidik adalah untuk sering-sering memberikan motivasi kepada peserta didik yang bersangkutan, sehingga dia akan lebih minat, dia akan lebih menyukai proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah state performance objective atau menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Jadi sangat perlu bagi seorang pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran agar kiranya menetapkan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik ketika telah melalui proses pembelajaran yang panjang. Sehingga dengan adanya tujuan pembelajaran ini, suatu proses pembelajaran itu juga dapat berlangsung secara maksimal dan optimal dan tentunya terarah kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian huruf S selanjutnya itu merupakan select methods, media, and materials, atau bagaimana seorang pendidik itu memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Kenapa seorang pendidik harus memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan? Tentunya ini akan berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Metode pembelajaran berfungsi untuk menarik minat peserta didik, salah satu fungsinya untuk menarik minat. Kemudian media adalah untuk membuat peserta didik senang dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian bahan ajar apa yang akan kita gunakan? Apakah berbasis modul? Kemudian bahan-bahan ajar yang lainnya yang sekarang ini sudah banyak tersebar di mana-mana. Itu adalah yang ketiga. Kemudian komponen selanjutnya adalah huruf U atau utilize materials. Nah, setelah tadi kita memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan, bagaimana seorang pendidik itu mampu mengelola atau mampu menggunakan metode, media, dan material tersebut atau bahan ajar tersebut. Jadi bukan hanya seorang guru harus pintar di dalam memilih dan memilah metode dan media, tentunya guru juga harus mampu menggunakan ketiga hal tersebut, metode, media, dan bahan ajar. Kemudian selanjutnya adalah R, require learner participation, melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran, dan ini merupakan selaras dengan hal ini, selaras dengan konsep pembelajaran yang sedang dibangun saat ini, yakni bagaimana suatu proses pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu untuk belajar sendiri. Jadi kita harus melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara melibatkan peserta didik dalam pembelajaran? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Jadi kita sering-sering mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk memancing ingatan peserta didik ataupun untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengaktifkan siswa dengan berbagai macam metode atau teknik yang kerap digunakan di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan kosakata yang relevan. Jadi kosakata yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Tidak boleh menggunakan bahasa ilmiah bagi peserta didik sekolah dasar misalnya. Jadi harus disesuaikan dengan hasil identifikasi awal kita kepada peserta didik tersebut. Nah, itu adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah huruf E atau evaluate and revise. Jadi setelah melakukan persiapan, setelah melakukan proses pembelajaran, maka selanjutnya berdasarkan model Azure ini adalah kita melakukan evaluasi dan revisi pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan agar proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya itu dapat berjalan dengan maksimal lagi, lebih maksimal lagi. Kemudian apa yang perlu direvisi, yakni yang pertama adalah kita merevisi kelemahan-kelemahan apa yang terdapat atau apa yang terkandung di dalam suatu proses pembelajaran. Dan tentunya untuk melakukan revisi ini kita memerlukan data-data yang berasal dari hasil evaluasi. Nah, itulah konsep dari model pembelajaran Azure. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.